Saudara sekalian, ada video menarik. Ini adalah jawaban dari Ki Haji Amuruddin Utsman Al-Bantani setelah dituduh oleh seorang doktor dari Kesultanan Oman, saudara sekalian, yaitu Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib ini, saudara sekalian. Jadi dokter ini yang ngata-ngatain Ki Haji Amuruddin di beberapa video kita yang dulu, saudara sekalian. Bahkan dokter ini mengatakan Ki Haji Amuruddin ini telah memalsukan kebenaran nasab Kalan Ba'alwi dengan kebatilan, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Maka di sini qala Imaduddin Al-Bantani, Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ada kitab ini adalah sebuah kitab untuk menjawab Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib Asy-Syibami, beliau dari Syibam. Fi maqalahu fi muqaddimat kitab Idhar Haqiqatil Jaliyah, yaitu dalam muqaddimah atau pendahuluan atau kata sambutan dalam kitab Idharul Haqiqah kemarin, yaitu sebuah karya dari siapa namanya, Ahmad bin Awad Ba'alawi, dan dialah penulis yang membantah tesis Kiai Imad yang berjudul Kashfu Al-Fadihatil Ilmiyah fi Tarikh wa Nasab Ba'alawi Al-Intiha Inqita Nasab Ba'alawi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Idhar itu sudah saya jawab, ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Bilughatil Indonesia, itu dengan bahasa Indonesia. Dan wa kuntu aktafi bihalil jawab. Saya merasa cukup dengan jawaban yang telah saya tulis dengan bahasa Indonesia itu. Karena apa? Karena dalam kitab yang disusun oleh Ahmad Awad itu tidak ada dalil yang baru. Dan semua wajami ma fihi qad asdarahu Nasiru Ba'alawi fi Indonesia. Dan semua yang disampaikan dalam kitab tersebut itu sudah disampaikan oleh para pendukung atau pembela Ba'alawi di Indonesia. Saya telah menjawabnya dan saya telah membungkamnya, dan tidak ada lagi jawaban setelah itu. Tetapi setelah 1 tahun, ja'al khabar bi anna dzalikal kitab, maka kemudian ada informasi bahwa kitab tersebut itu dicetak di tahun 2025, dan salah satu sahabat saya itu mengirimkan dokumen dari kitab tersebut pada tanggal 14 Juli 2025. Sehingga saya ingin menulis jawaban tersebut dengan bahasa Arab. Karena saya menemukan bahwa kitab yang sudah dicetak itu menemukan Muhammad Abu Bakar Ba'azib itu telah menulis sebuah mukaddimah atau pendahuluan. Sehingga saya dahulukan jawabannya dari jawaban kitab, karena pendahuluan dari Muhammad Abu Bakar Ba'azib itu lebih layak untuk didahulukan, dan saya khususkan penyusunannya agar orang-orang yang mencari ya statement saya tentang atau sanggahan saya terhadap kitabnya Muhammad Abu Bakar Ba'azib itu bisa menemukannya dengan mudah. Jangan nebeng wifi tetangga. Enggak, ini enggak nebeng ini, Beb, subhanallah. Coba kita lanjutkan. Berikutnya. Dan saya namakan kitab ini dengan sebutan Al-Jawab An-Najib min Imaduddin Utsman Al-Bantani ila Dr. Muhammad bin Abi Bakar Ba'azib. Jawaban yang cerdas dari Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada Dr. Muhammad Ba'azib tentang nasab Ba'alawi al-batilil gharib, yang batal, yang aneh. Jadi nasab ini aneh, nasab sudah batal kemudian aneh lagi, begitu kan. Wa as'alullaha ta'ala al-karim al-mannan an yaj'ala hadha nafi'an lil muslimin, amin. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, langsung. Halo. Kemudian berikutnya, ini statement Ba'azib ya. Oke, jadi di awalnya Ba'azib itu mengatakan kitab ini adalah sebuah kitab bagi orang-orang yang songong di masa ini. Volume mic over cina, kecilin dikit. Oke, siap itu. Alang Jawa. Siap. Bentar ya. Nah, mungkin kegedean ini suaranya ya. Lah, coba ini cek aman, mudah-mudahan aman ini ya. Ya, Beb, Lang, gimana, aman ya? Subhanallah, Masya Allah. Kita lanjut ya. Berikutnya, Dr. Ba'azib di mana dia itu menuliskan. Jadi di masa ini itu ada orang yang songong, cenaga.
Eh, ada orang yang songong di masa ini dari orang-orang yang berusaha untuk menutup cahaya matahari dengan apa? Dengan ayakan. Ayakan itu yang bisa biasa mengayak itu. Allah, 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 subhanallah. Nah, dan dia ini berupaya, atau mereka ini berupaya untuk menyembunyikan kebenaran. Begitu, Pak Jaya. Dan juga memalsukan sejarah. Dan juga mempopulerkan mughalatat, akal-akalan di depan banyak orang yang mereka tidak mengetahui kecuali apa yang mereka saksikan, dan mereka tidak membenarkan kecuali apa yang disampaikan kepada mereka, atau ceramah yang disampaikan kepada mereka, meskipun ceramah itu adalah sebuah kebatilan. Cek suara, masalah, ampun. Jadi intinya itu apa? Dikiranya bahwa masyarakat Indonesia itu bodoh-bodoh, bego-bego, on-on begitu. Kenapa? Lantaran apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam ceramah-ceramahnya itu tidak difahami dan juga tidak memiliki argumentasi. Tidak difahami, tidak memiliki argumentasi menurut pandangan dari siapa namanya Badzib. Sehingga kemudian ya Kiai Imad ini dia berupaya untuk menutupi kebenaran, berupaya untuk memasukkan sejarah, kemudian mempopulerkan akal-akalan di depan banyak orang, sehingga banyak orang ini bangsa Indonesia seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang tidak bisa baca kitab kuning meren tabe penggunung ya. Nah, aduh ini ngeri nih. Jadi dikiranya orang-orang Indonesia itu akan bodoh begitu ya, apa orang-orang yang bodoh begitu ya. Ampun. Terus apa namanya, dan tentu dia di suatu hari kelak itu dia akan, atau Kiai Imad itu akan ini akan apa namanya, nyesal gitu. Maka yang jawaban dari Kiai Imad ini jawaban dari Kiai Imaduddin, apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, apa yang dikatakan oleh Badzib, bahwa saya ini termasuk orang-orang yang berupaya untuk menutupi matahari, cenage, untuk menutupi matahari dengan apa namanya, dengan tadi ya ayakan, itu adalah ucapan yang kebalik. Jadi sebenarnya statement ini pantas untuk disematkan kepada para pembela nasab Habib. Yaitu apa? Yaitu dari apa yang kau lakukan dalam menyingkap. Oke. Tapi mereka-mereka yang berupaya untuk hal itu seperti Badzib, atau semua orang, wajami umanna sarana sab'alawi bila ilmin wala hudan wala kitabin munir. Semua orang-orang itu yang mendukung Balawi itu adalah orang-orang yang menolong, orang-orang yang membela nasab Balawi tanpa didasari oleh keilmuan, tidak didasari atas petunjuk, tidak didasari atas kitab yang memberikan pencerahan. Maka kebatalan dari nasab Balawi itu seperti matahari, la yughatta bigirbal, seperti matahari. Kebatalan nasab Balawi itu seperti matahari yang tidak bisa ditutupi oleh ayakan, atau tidak bisa ditutupi oleh tisu begitu Bapak Nugraha ya. Bigirbal tazwir wa tazwir, yaitu dengan pemalsuan, interpolasi segala macam. Fahum yuriduna, mereka itu menginginkan an yakuna tarikh di zamanin qadim, bahwa sejarah di masa lalu itu ala ma yuwafiqu hawa aqlamihim, itu sesuai dengan hawa nafsu yang kemudian ditorehkan di dalam pena-pena mereka. Meskipun walau mukhalifan lima katabahul mu'arrikhun al-gudama, meskipun yang ditulis oleh apa namanya, para sejarawan masa lalu itu bertentangan dengan apa yang mereka klaim. Lakinnal haqiqah amrun la yumkinu ikhfa'uha sabib muladi afiquddinnya. Tetapi yang namanya kebenaran itu yang nggak bisa ditutup-tutupi, bos. Nggak bisa, kebenaran itu bisa ditutup-tutupi, bepuger. Nggak bisa. Mahma hawalna takhbi'ataha bil mubarrirati awil hujaj. Ya meskipun ya, apa namanya, menyembunyikan kebenaran itu, meskipun upaya-upaya untuk menyembunyikan kebenaran itu dilapisi dengan hujah segala macam, nggak bisa. Nah, sehingga fa'inda ma yuhawilu an yuzayyifu haqiqatat tarikh in kasyafat duna an yatamakana ahadun min man'iha. Dan ketika mereka berupaya untuk memoles kebenaran sejarah,
itu justru kebenaran tetap pada akhirnya akan muncul dengan sendirinya. Dan tidak bisa seorang pun itu bisa melawan munculnya kebenaran itu. Ibarat bisul Beb Lutfi Nugraha yang sudah ratusan tahun pecah juga. Itu ketahuan deh Lutfio ya. Nah, jadi yang disampaikan batin itu adalah mengarah kepada dirinya sendiri. Intinya itulah. Jadi segala macam cacian, segala macam fitnah, segala macam tuduhan yang disampaikan oleh Dr. Batib itu kembali kepada diri sendiri dan juga kembali kepada orang-orang yang membela nasabah Alawi atau orang-orang yang ada di barisan mereka. Gitu loh. Makanya di sini ketika Batib mengatakan barangkali orang yang menyampaikan itu tahu kebenaran. Nah itu dia berbicara tentang diri sendiri itu Batib itu. Kenapa? Karena Batib tahu bahwa nasabah Alawi itu baru muncul pada abad ke-9. Nggak ada kitab satu kitab dalam nasab yang menyebutkan nasab mereka. Tetapi lihajatin fi nafsi yaquba yusaffiqu lil batili dhannan minhu an yuhaqqiqa ma'aribahun nafsiyya. Subhanallah. Nah, luar biasa ini, Beb, pengkhianat. Ampun. Aduh, waya tajal. Pura-pura bego. Pura-pura on. Pura-pura on. Pura-pura nggak tahu. Dan nanti itu ya, Badik, ada orang-orang yang ada di barisannya itu akan sayandamu yauman, pada suatu hari itu pasti mereka itu akan menyesal. Nah, Badik, sayandamu yauman, nanti pada suatu hari Badik itu pasti akan menyesal. Akan menyesal nanti. Nah, wa kullu man wafaqa ba'lawi fi kadhibi di'aihim sayandamu yauman. Semua orang, setiap orang, siapapun itu yang membela nasabah Alawi dalam dustanya klaim mereka itu, ya, itu pasti di suatu hari mereka akan menyesal pada suatu hari. Subhanallah. Nah, subhanallah. Dan ini amrun mu'akkad, ini satu hal yang pasti. Walau tara idhu qifu 'alan nari faqulu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan nanti seandainya kalau engkau lihat wahai Muhammad ketika mereka itu diberhentikan di neraka, maka mereka akan mengatakan ya laitana, barangkali kami ini tidak akan mendustakan tanda-tanda kebesaran Tuhan kami dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Allah. Ayat ini digunakan untuk mereka para pembela balai. Nah, subhanallah. Qala Badib. Jadi ini kitab ini kata Badib ya. Ini saya campur-campur, kadang Arab saya sebutin, kadang enggak ya. Gimana sih kon ini? Kitab ini adalah sebuah kitab dalam membantah ya seseorang yang dari Banten. Maksudnya dia itu dinisbatkan kepada Banten atau Banten, dan itu termasuk salah satu daerah di Jawa, Pulau Jawa. Yang Banten itu memiliki nama yang populer di masa-masa al-hukum al-islami, pemerintahan atau kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu yang menguasai bagian timur dan barat, dan seterusnya. Sebagaimana kalian akan menemukan hal itu dalam buku sejarah Banten, di kitab Tarikh Banten ya. Ini itu saya punya manuskripnya ya, dan saya sudah membacanya, mengkajinya bersama teman-teman di sini ya, mengenai sejarah Banten. Bentar ya, saya kecilin dulu lah. Nah, jadi ini Tarikh Sultanat Banten ya. Kayak ada suara jangkrik. Bentar nih. Ini Tarikh Sejarah Tarikh Sultanat Banten. Ini saya masih punya manuskripnya ini. Ini saya kaji sama teman-teman kita ini di sini ya. Salah. Ini karya dari Abdullah bin Ahmad As-Saqaf ya. Dan sepertinya oleh Badib ini sudah dicetak. Gitu ya. Nah, oke. Berikutnya ya. Nah. Subhanallah, Habibana, antum kemana aja, Beb? Teguh Charles Iskandar Muda, layar live-nya tambah canggih. Subhanallah, Beb. lanjut ya. Nah, subhanallah, nah.
kita besarkan lagi lah. Salam, salam, salam. Nah. Iya, kata Kiai Mas, saya ini seseorang dari Banten. Dari Bapak dari Banten, Ibu Banten juga, dan Banten memiliki Sayyidun Azim, memiliki popularitas yang besar di dalam sejarah, sebagaimana yang telah engkau sampaikan, wahai Bazid. Tapi, wahai saudaraku Bazid, ketika engkau itu membaca sejarah Banten dari kitab-kitab Balawi seperti sejarah Banten karya Ahmad bin Abdullah As-Sakaf tadi, Balawi tadi ya, yang saya tampilkan tadi itu, fawajadta tarikhan a'waja, maka engkau itu akan menemukan sejarah Sultanat Banten Al-Islamiyah yang ditulis oleh Ahmad bin Abdullah As-Sakaf itu merupakan sejarah yang pincang. Kenapa pincang? Kenapa pincang ini? Jadi sejarah Sultanat Banten Al-Islamiyah yang ditulis oleh siapa namanya? Ahmad bin Abdullah As-Sakaf itu adalah sebuah sejarah yang pincang. Kenapa pincang? Ya karena kebiasaan dari oknum-oknum Balawi itu, ketika mereka menulis sejarah suatu negeri, suatu daerah, maka yang dia lakukan itu adalah apa? Mereka memalsukan isinya. Apa yang mereka tuliskan ya ditulis, yang kembali kepada kepentingan-kepentingan pribadi mereka atau kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Nah, gitu ya. Siap. Makanya belajar ilmu agama kepada ahlinya biar pintar dikit. Cina sangat kelihatan banget belajar sama dukun penelitian dungu. Oh begitu ya. Oh tadi lebih parah itu ya Tibin ya. Tadi itu lebih parah. Jadi dari nggak tahu itu dari klanmu ataukah dari junjunganmu itu menyatakan bahwa Allah Taala itu apa namanya takut disaingi Nabi Muhammad. Itu lebih parah daripada ajaran dukun itu. Dukun aja nggak ada yang ngomong seperti itu loh. Dukun. Dan itu di branding penulisnya itu sebagai wali kutub. Itu lebih ngeri daripada dukun. Lihat live saya tadi sore itu ya. Jadi kalau jadi orang yang rada pinter dikit gitu ya, Dul Kibin atau Dul Kabib ya. Nah. Terus. Nah kemudian Badi menyatakan ini. Badi menyatakan, apakah sejarah lupa? Apakah sejarah melupakan para asyraf? Al-Azamat Khan. Apakah sejarah itu melupakan para syarif, Azamat Khan, yang mereka itu datang alladzina qadimu minal Hind, mereka itu datang dari India Cina. Kemudian watanassalu fi juzuril Arkhabil. Kemudian mereka itu beranak keturunan di kepulauan Nusantara. Wasaharul mulukal hukam, di mana mereka itu beranak pinak, berkawin mawin dengan kalangan para raja-raja dan juga pangeran-pangeran yang ada di Nusantara. Kemudian beliau mengatakan, siapa Badi mengatakan, sayajiduna aslafahum iltahamu bil ashraf minas sada al-azamat khan bin alwi amul bagi. Di mana Kiai Imat ini, Beblutu Nugraha, kalau Kiai Imat itu tahu cina bahwa leluhur orang-orang Indonesia ini sebenarnya mereka sudah apa namanya berbaur dengan para syarif, Azamat Khan, yaitu merupakan keturunan Abdul Malik bin Ali Al-Bagi. Subhanallah. Di mana para wali songo itu ya leluhurnya itu kembali ke Karim Hazramut. Subhanallah. Terus ya. Dan mereka datang cina. Mereka datang ke Nusantara ini melewati India dulu. Kemudian mereka datang ke Nusantara ini sebagai para dakwah, para pendai yang membuka, yang menyebarkan kebaikan dan ketenangan dan agama yang murni. Maka dijawab oleh Kiai Imat, nggak bisa, itu nggak bisa dijadikan dalil itu, wahai Bazid. La yakunu dalilun yudhkar. Nggak ada dalil yang bisa disebut. Annal ulama sesungguhnya para ulama, para wali yang mereka menyampaikan Islam, menyebarkan Islam di Indonesia di kurun ke-9 Hijriah. Itu dari Balawi Cenage. Nggak ada keterangan dari mana itu kecuali dari Kabib sendiri itu. Seperti misalkan yang ada dalam kitab Ta'liq atau catatan kaki atas kitab apa namanya itu Syamsul Zahirah. Syamsul Zahirah, ta'liqnya yang ditulis oleh Muhammad Diya Syahab
Itu dari mana? Vandenberg. Vandenberg yang dalam bukunya itu apa namanya? Hazramut dan koloni Arabi Nusantara, ini bukunya. Itu pun dari siapa ngambilnya? Itu dari kabib-kabib yang datang dari sini juga. Jadi muter di situ aja itu. Dan apa namanya? Nggak punya data sejarah. Nah, seperti saya sampaikan berkali-kali itu, kalaulah memang para wali songo itu asalnya adalah dari India. Kemudian India ini adalah keluarga dari Abdul Malik Ibn Alwi Amul Faqih yang kemudian disebut sebagai Al-Azamat Khan. Nah, di abad 9, di abad 10 itu banyak dari keluarga Balawi yang datang ke India dan menulis kitab. Pertanyaannya, kenapa? Dari mereka itu justru tidak menyebutkan satu pun bertemu dengan anak keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih yang kemudian disebut sebagai Azamat Khan. Mana itu, mana? Terputus. Nggak ada data. Subhanallah. Ya, penelitian nasab, buang ke laut. Ya, kitab-kitab seperti ini nih. Kitab-kitab yang ditulis oleh siapa Bazir misalkan, itu seperti itulah yang harus dibuang ke laut itu. Nah, ya harus dibuang ke laut gimana? Atau double datanya mau gimana? Terus contoh. Syarif Hidayatullah radhiyallahu anhu masalan sebagai contoh. Syarif Hidayatullah. Beliau bukan dari Balawi. Dari mana? Bahwa Syarif Hidayatullah itu Balawi. Nggak ada. Nggak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa Syarif Hidayatullah itu adalah dari Balawi. Dari mana dalilnya itu? Sebagaimana nggak ada dalil juga bahwa apa namanya Syarif Hidayatullah itu adalah dari keluarga Azamat Khan, kecuali dari kitab-kitab Balawi sendiri, seperti kitabnya Ahmad bin Abdullah As-Saqaf yang meninggal pada tahun 1369 Hijriah atau 1949. Azamat Khan baik, bikin baik kalau utama itu. Dan juga kitabnya Salim bin Jindan yang meninggal 1969, 1389 Hijriah. Nah, terus bagaimana pandangan dari Kiai Imad ini? Gimana? Wahadani rajulan cenah ge. Dua tokoh ini minas sabiqin al-awwalin. Termasuk dari golongan as-sabiqin, orang-orang yang awal. Alladzina katabu yang menulis, menyatakan anna Syarif Hidayatullah itu termasuk keluarga dari Azamat Khan tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berdasarkan petunjuk, tanpa berdasarkan kitabim munir. Mukhalifan li kutubin agama yang bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka ini ditambahi dengan hujah lagi itu. Contoh, Profesor Dr. Hussein Jayadi, Jaya di Ningrat ya. Profesor Dr. Hussein Jaya di Ningrat. Ini dalam buku ini nih. Sebentar, saya punya bukunya itu. Ini nih. Jaya di Ningrat ya. Profesor Dr. Jaya di Ningrat. Nah, ini nih, tinjauan kritis penelitian sejarah Banten. Nih karyanya Profesor Dr. Husin Jaya di Ningrat. Nah, di sini mana ada nyebutin Habib? Bahwasanya Syarif Hidayatullah, bahwasanya Sultan Maulana Hasanuddin adalah seorang Habib. Azamat Khan, nggak ada. Itu berdasarkan atas manuskrip yang beliau temukan ya. Nah, itu punya kitab yang berjudul tinjauan kritis yang pada tahun 1919 atau 1338. Itu punya sebuah buku yang berjudul Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Murajaah Naqdiyah li Tarikh Banten. Ini kitabnya yang tadi saya tampilkan ya. Nah, ini. Dan di dalamnya itu menyebutkan tentang versi silsilah Syarif Hidayatullah yang antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kemudian apa? Kemudian semuanya kembali kepada Musa Al-Kadzim dan tidak menyebutkan satupun bahwa dia ini Balawi. Enggak menyebutkan. Nah, sehingga kesimpulan bahwa para wali songo ini diantaranya adalah Syarif Hidayatullah itu adalah termasuk dari keturunan Balawi. Itu dalilnya dari mana? Itu Bapak Badib. Masya Allah. Kemudian contoh Masya Abdullah bin Abdul Qahar. Nah, ini salah satu ulama besar ini. Termasuk salah satu ulama besar yang dia ini merupakan salah satu murid dari Burhanuddin Ibrahim Al-Qurani.
Amin amin Beb, Bapak Z, mohon doanya Beb. Abdullah bin Abdul Qahar Al-Bantani. Saya punya kopian manuskripnya itu. Banyak karya-karya beliau, diantaranya itu adalah tentang tasawuf ya. Kemudian ada kumpulan fatwa, kemudian ada ringkesan dari Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, dan juga banyak kitab-kitab yang lain. Dan ini sekitar kehidupannya itu sekitar tahun 1769 ya. 1769 kalau tidak salah itu di masa Kesultanan Zainul Ashikin atau Zainul Arifin itu ya. Ini ada di bawahnya ya, jauh-jauh mikir-mikir ya. Itu saya punya beberapa kopiannya gitu. Yang dia memiliki sebuah kitab bernama Fathul Muluk. Bahwa di situ disebutkan wadakara, dan di situ disebutkan bahwa Sultan Zainul Ashikin dan Sultan Zainul Arifin Al-Bantani itu termasuk dari Bani Hashim. Nah, kemudian tidak menyebutkan bahwa beliau ini ya, Sultan Zainul Ashikin dan Sultan Zainul Arifin itu termasuk dari Habib, bukan, apalagi Azamat Khan Balawi. Dan ini masih manuskrip yang ada di arsip Perpusnas, Perpustakaan Nasional, PNRI. PNRI ya. Rumusnya itu A111. Terus lanjut ya. Itu di sana banyak manuskrip yang berbahasa Jawa. Banyak manuskrip yang berbahasa Jawa. Setelah tahun 1970 dan dikatakan bahwa itu ditulis pada abad ke-17 atau 18 yang menyebutkan nasab Syarif Hidayatullah ke Ubaidillah. Nah, tapi lima tazifuha, pemalsuannya itu ketahuan. Gitu Bebas Jaya. Dan pemalsuan nasabnya itu ditulis di sebuah kertas yang baru. Dan sebagian yang menasabkan Syarif Hidayatullah kepada Al-Azamat Khan, itu nggak diketahui sumbernya dari mana. Yang intinya, Wali Songo bukan Balawi begitu, guys. Itu ya. Maka, apa ini kata Kiai Imat ini? Fama fa'ala ba'alawi yu'addu min sariqati tarikhil ghair. Sehingga yang dilakukan oleh para sejarawan-sejarawan Balawi itu termasuk perampasan sejarah bangsa lain. Itu karena kan la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab wa lahum adabun alim. Jangan sekali-kali orang-orang yang merasa senang dengan apa yang mereka datangkan, dengan membuat sejarah-sejarah baru. Wali Songo Habib. Dan mereka itu suka untuk dipuji dengan suatu hal yang tidak pernah mereka lakukan. Maka jangan jangan sampai mereka itu mengira akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Allah. Ngeri ya? Nah, lanjut. Kemudian di sini menceritakan Badib ya, saya ini kan langsung biar nggak lama-lama, kan udah 41 menit ini, tapi nggak masalah lah. Nggak usah di ringkes lah, biar puas semuanya ya. Di Banten, ya, cahaya seorang alim yang agung. Dan dia itu termasuk orang terakhir dari kalangan para pelawan, atau orang-orang yang melawan, atau para pejuang yang melawan penjajahan Belanda setelah tanah Jawa ini dijajah. Sehingga Syekh Al-Bantani itu melawan Belanda sampai dia itu diasingkan ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu namanya Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Bantani, yang dia itu bernasab kepada Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah sampai kepada nasab Balawi cenage. Wow, jadi Syekh Muhammad Nabi Al-Bantani adalah Habib. Kalau mau mengambil nasab versi Balawi, Habib. Habib Muhammad Nawawi Al-Bantani. Aduh, ya katanya Iman. Ya. Oke, wahai Badib tenaga. Banten itu adalah sebuah negeri yang diberkahi sejak lama. Diberkahi dengan banyaknya para ulama-ulama yang kokoh dalam keilmuan dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Kemudian anak-anak Banten ini, mereka lah yang termasuk orang-orang yang pertama yang pergi ke Mekah untuk belajar dari
warga atau bangsa Indonesia. Seperti contoh itu ya, Syekh Yusuf Al-Makassari sebelum Syekh Yusuf Al-Makassari At-Taj Al-Khalwati sebelum datang ke mana? Mekah, yang kemudian bertemu dengan Nuruddin Ar-Raniri. Nah, itu kan ke Banten dulu. Bertemu dan konon katanya dinikahkan dengan salah satu dari putra atau putri Sultan Ageng Tirtayasa. Dan itu prediksi sekitar tahun 1630 sampai 40-an itu ya. 1630 sampai 40-an itu. Nah, kemudian dari Banten baru beliau datang ke sana. Kemudian bertemu dengan Nuruddin Ar-Raniri, kemudian bertemu dengan Ibrahim Al-Qurani yang sanad keilmuannya itu sambung kepada Said Ahmad Al-Qushashi. Nah, si Habib Wahid bin Wahid, subhanallah. Nah, itu sampel contoh ya. Belum lagi ada di zaman dulu ada Syekh Arsyad Al-Banjari itu. Sekitar tahun berapa itu? 1700 akhir sepertinya ya. 1700 akhir atau 1800 awal. Banyak dari ulama-ulama Nusantara itu yang pergi ke Mekah. Di antaranya lagi yang pergi ke Mekah itu ada banyak golongan. Khususnya dari Banten ya, karena ini yang disinggung Banten ya oleh Batib. Pada tahun 1634, di antaranya adalah Abul Ma'ali bin Sultan Abil Mafakhir Al-Bantani. Di mana mereka ini belajar kepada para ulama-ulama Makkah seperti Syekh Ibnu Allan As-Siddiqi Al-Makki yang meninggal pada 1057 Hijriah, yang menulis kitab Dalilul Falihin. Bahkan Ibnu Allan itu menuliskan banyak kitab kepada Sultan Abil Mafakhir atau banyak surat kepada Sultan Abil Mafakhir dan kepada penduduk Banten secara umum, yaitu kitab Syarah Nasihatil Muluk, kitab Syarah Ad-Durratil Fakhirah, kemudian kitab Al-Mawahibur Rabbaniyah Al-As'ilatil Jawiyah, kemudian ada Raf'ul Hijab. Dan sebagian manuskrip kitab-kitab tersebut masih ada di arsip PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hanya saja Ibnu Allan itu telah menuliskan Ibnu Allan itu telah menulis banyak kitab ya, kepada para ulama-ulama yang kemudian mereka hadiahkan kepada Sultan Banten. Sultan Banten seperti siapa? Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Oh, dan selain Ibnu Allan dari kalangan para ulama-ulama itu pun juga menuliskan banyak kitab kepada Sultan Banten, menghadiahkan kitab-kitab tersebut kepada para Sultan Banten. Seperti siapa? Tadi yang saya sebutkan, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Aduh, lu ingin pan. Oh, bahaya ya. Mana tadi itu? Nah, seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang meninggal 1658 atau 1068. Dia menuliskan satu kitab kepada Sultan Abdul Mafakhir yang dikenal dengan Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Terus yang kitab itu bernama Tawdihul Ma'ani fi takfiri man qala bi khalqil Quran. Kemudian ada Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi yang saya sebutkan juga tadi, meninggal 1690 atau 1101, menuliskan sebuah kitab kepada Syekh Abdul Syakur bin Abdul Karim Ibnu Sultan Abdul Mafakhir Al-Bantani yang namanya Kashful Mastur fi Jawab Soal Abdul Syakur. Kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari menuliskan dua kitab kepada Sultan Abdul Fattah, Sultan Abdul Ma'ali Al-Bantani. Yang satu itu Zubdatul Asrar, yang lain itu Al-Hablul Warid. Kemudian ada Abdul Basir Al-Darir, menuliskan kitab juga kepada Sayyid Abdul Qadir bin Sultan Abdul Mafakhir Al-Bantani dengan judul kitab bernama Muqaddimatul Fawaid allati la budda minal aqaid, dan seterusnya lah. Jadi banyak. Alhamdulillah itu banyak ulama-ulama besar ya. Ini kita loncat aja karena itu menyebutkan nama-nama itu. Terus. Masalah. Nah. Kemudian berikutnya. Kata Badib. Kata Badib ya. Perkataan dari Badib. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita merasa aneh. Kalau kita sudah tahu ini, bahwasanya para Sultan Banten itu adalah para habaib Al-Azamat Khan. Dan juga leluhur mereka itu adalah dari mana? Dari Terim. Maka sesungguhnya saya, kata Badib ya, saya sangat aneh. Ada seorang laki-laki dari Banten di hari-hari ini yang berupaya untuk apa? Untuk memecah belah barisan umat Islam. Allah.
Dan dia pun juga berupaya untuk menyebarkan fitnah yang tidur. Dan dia berteriak di depan para jamaah yang banyak, di segala macam wasail tawasul, di segala macam platform media sosial, dan juga di banyak channel-channel YouTube. Dan dia menyusun banyak kitab-kitab yang berupaya untuk penguatan fitnahnya dan penguatan pemikirannya untuk menyerang nasab-nasab suatu kaum yang mulia. Subhanallah. Dan mereka itu adalah ahludin. Mereka adalah orang yang ahli agama, wa ilmin, ahli keilmuan, wa taqwa, ahli ketakwaan, wa salah, ahli kesalihan. Subhanallah ya. Dan dia itu wa ya'midu ila tashwihi wa tazwiril haqa'iq. Dia berupaya nih, imat ini berupaya untuk memframing dan juga untuk memalsukan kebenaran dan juga memadamkan cahaya Islam. Subhanallah. Yaitu dengan mengklaim bahwa as-sadatul asyraf, para sayyid, para syarif Bani Alwi, di mana mereka itu seperti sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Nusantara, daman secara darah, wa irqan, dan juga keturunan, wa khu'ulatan secara keluarga ibu, wa musaharatan ataupun perkawinan. Innahum ad'iya, bahwa mereka itu adalah para pencangkok nasab. Wa hasyahum, itu nggak mungkin. Nah, siapa pendekar milenium ya? Dan itu nggak mungkin. Allah. Dan wa annahum talabbasu labus syaraf lima'arib khassah. Dan para habib itu, mereka itu memakai satu pakaian kemuliaan untuk tujuan-tujuan khusus, kepentingan-kepentingan pribadi dan atma' dunyawiyah, materi-materi dan seterusnya lah. Maka dikatakan, dijawablah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana? Kata Kiai Imad, ya akhi, wahai saudaraku, ucapanmu ini itu seperti ucapan dari Utbah bin Rabi'ah dari kalangan kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya apa? Qad ataita qaumaka bi amrin adzim. Gimana ucapan dari Utbah bin Rabi'ah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa katanya? Wahai Muhammad, kamu ini kamu membawa urusan yang berbahaya kepada kalangan Quraisy, bahaya. Dan engkau itu telah memecah belah, telah mengadu domba antara kalangan orang-orang Quraisy. Nah, itu kata Utbah bin Rabi'ah ya, salah satu tokoh besar dari kalangan kafir Quraisy itu. Jadi tuduhannya nggak jauh beda gitu, Beb. Ya, Beb Cucu Tahil, Beb Ahmad Sudirman ya. Nah. Tujuannya, statementnya itu nggak beda. Sama persis, sama. Kalau Habib itu menuduh Kiai Imad sebagai orang yang menjajah, sebagai orang yang memecah belah, sebagai orang yang menebarkan fitnah. Ya. Maka yang disampaikan oleh Abu Bakar Bazid itu sama dengan yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah, yang merupakan salah satu tokoh besar kafir Quraisy, yang menyatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kamu jangan aneh-aneh. Kamu itu membawa suatu perkara, suatu hal yang engkau itu dapat memecah belah orang-orang Quraisy. Sama kan? Atau sama? Kemudian wahal hamal al-haqu, apakah orang yang membawa kebenaran itu dianggap sebagai syaqqa saffin, pemecah belah, wa isarata fitnatin, atau orang yang menebar fitnah, atau enggak lah? Gimana tadinya? Fa inna qad alimta biyaqin, fa ana qad alimtu biyaqin. Karena saya sudah tahu, wahai Bazid, saya sudah tahu dengan yakin, dengan dalil-dalil ilmiah, argumentasi-argumentasi yang membungkam bahwa Balawi mereka itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu mampu, wahai Bazid? Apakah kamu mampu, wahai Bazid, untuk mendatangkan kepadaku sebuah kitab, ya, sebuah kitab nasab satu aja, sebelum abad ke-6 Hijriyah, bahkan sebelum abad ke-9 Hijriyah, bahwasanya Ubaid
itu adalah anaknya Ahmad bin Isa. Apakah kamu mampu, wahai Badzib, untuk mendatangkan sebuah kitab satu aja sebelum abad ke-9 bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramut? Apakah kamu mau ya membolak-balikan nataij, membolak-balikan atau menentang hasil-hasil DNA dari mereka, dari haplogrup G menjadi haplogrup J? Ya nggak mungkin, bos, nggak mungkin, kamu nggak bisa melakukan hal itu, wahai Badzib. Terus dalilmu apa kalau kamu ini yakin bahwasanya para Balawi itu adalah al-ashraf, al-hawashim, para syarif, para Bani Hashim? Apakah engkau merasa cukup, wahai Badzib, bahwa apa yang dituliskan oleh Ali As-Sakran di abad ke-9 itu cukup untuk menjadi dalil bahwa nasabnya Balawi benar-benar tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Ahmad bin Isa al-Abah an-Nafab itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Allah. Saya telah menyaksikan kitab-kitab nasab pada abad ke-5 sampai abad ke-9. Ahmad bin Isa nggak punya anak yang namanya Ubaid. Apakah engkau itu nggak baca kitab Syajarah Mubarakah, karya dari Fakhruddin Ar-Razi, yang dia membatasi bahwa anaknya Ahmad bin Isa yang memiliki keturunan itu adalah 3, Muhammad, Ali, dan Husain? Dan seandainya kalau benar engkau, wahai Badzib, bahwa engkau ini adalah dari keluarga Badzib, Muhdi Baskoro ya, kalau memang benar, wahai Badzib, engkau itu benar-benar dari keluarga Badzib yang disebutkan dalam kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi, atau dalam kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman karya dari siapa namanya? Lupa saya. Ibnu Samurah Al-Ja'di. Tentu engkau itu lebih mulia daripada Ba'lawi. Kenapa? Karena Ba'lawi itu adalah sebuah keluarga yang historis. Tokoh-tokohnya itu tokoh historis, dikenal dengan keilmuan, dikenal dengan hadis. Dan hal seperti itu tidak ditemukan di kalangan Ba'lawi. Maka keluarga Ba'lawi yang disebutkan dalam kitab As-Suluk sebenarnya itu bukan keluarga Ba'lawinya Abdurrahman As-Segaf, tapi itu adalah keluarganya Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid. Ali bin Muhammad bin Jadid, dan nggak ada kaitan antara keluarganya Jadid dengan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Terus sampai kapan, wahai Badzib, engkau menjadi jongos untuk keluarga yang padahal keluargamu di masa lalu itu lebih mulia, jauh lebih mulia daripada keluarganya Ali As-Sakran atau Abdurrahman As-Sakaf? Begitu ya, ini ngeledeki batin ini ya. Aduh, la ilaha illallah. Lihatlah cenage dalam kitab As-Suluk. Itu menyebutkan Ibn Abi Zi'ib yang meriwayatkan hadis dari Al-Maghburi, dari Abi Syurah, Ibn Abi Syurah Al-Ka'bi, dan seterusnya. Terus ada tokoh Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Ibn Abi Zi'ib, yang dia ini adalah tokoh yang agung dalam fikih, ilmu adab, yang menazamkan kitab tambih, dalam syair, dalam qasidah, dan seterusnya. Jadi kalau kamu itu ingin tahu tentang kebenaran dari keluarga Badzib, apakah termasuk keturunan dari Bakriyah, dari Bani Bakar, atau dari Bani Azad, maka jangan sandarkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ba'lawi, atau yang disandarkan dari Ahmad bin Hasan Al-Attas, atau dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf, atau dari keluarga Salim bin Jindan. Kenapa? Karena mereka itu tidaklah mereka tuliskan sebuah sejarah, tidaklah mereka itu tuliskan sebuah nasab, kecuali ada kepentingan yang kembali kepada mereka. Tapi kembalilah kepada referensi-referensi yang bersih dari tangan mereka secara tulisan atau secara tahqiq, yaitu referensi-referensi yang ada sebelum abad ke-9 Hijriah. Maka yang akan engkau tentukan, yang akan engkau temukan itu akan bersih. Subhanallah bil cekayana. Dan saya pun juga mengatakan kepada seluruh keluarga-keluarga yang diberkahi, yang ada di Tarim, di Hadramut, tulislah sejarah kalian tanpa melihat semua kitab-kitab yang telah ditulis oleh Ba'lawi, maka kalian akan menemukan hakikat dari diri kalian. Dan semua kebanggaan itu ada di dalam
keluarga-keluarga kalian di masa lalu. Itu ya. Oh, ngeri Beb, merokok dulu lah. Ini udah 1 jam horeng ampun. Ngeri ya. Terus di bawahnya itu siapa Badib menyebutkan fitnah begitu ya. Terus dijawab oleh Kiai Imad ya, apa itu? Nggak punya jati diri, betul Beb. Nah Beb, subhanallah. Ketika klaim kemuliaan, klaim status sebagai duriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah keluarga yang hina, kabalawi seperti Balawi, fitnatan itu adalah sebuah fitnah, maka fitnah mana lagi definisi dari fitnah? Si Habib Teguh Charles ya, Allah 2 jam lagi cenage. Terus apa yang tersisa dari kehinaan di sisi kami cenah? Sementara mata-mata kami sudah memandang sebagian dari mereka ya, oknum-oknum dari mereka itu dawir dari masyarakat, sebagian dari mereka minum khamar, sebagian berzina, sebagian LGBT, sebagian nggak sholat, sebagian murtad dari Islam. Kalau kebetulan dari mereka itu ada orang yang alim kemudian membicarakan tentang kebanggaan nasab keluarga mereka, kemudian tapi dia tetap menganggap yang lain itu lebih rendah, lebih hina daripada mereka, dan telah keluar dari mulut-mulut mereka itu ucapan-ucapan yang menunjukkan akan kehinaan begitu kan, dimana dari mulut-mulut najis mereka cenaka mencaci maki ulama, mencaci maki pejabat, belum lagi khurafat-khurafat yang batil, yaitu leluhur mereka katanya mi'raj ke langit, kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha Beb. Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam 1 malamnya itu 70 kali. Tidak hanya itu, misalkan seperti Abdurrahman As-Saqqaf, itu bisa terbang ke atas atap. Kemudian mereka pun juga mampu memadamkan api neraka. Dan seterusnya, yang tentu itu sudah ditolak oleh tabiat yang normal ya. Sehingga wajib bagi mereka untuk berhenti dari klaim ini, dari klaim yang mungkar ini, karena pada hakikatnya mereka itu menghinakan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anhu wa abaha sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nih belum lagi murtadnya sebagian dari mereka dari Islam, seperti Habib Thomas Ribu As-Saqqaf, itu merupakan dalil yang nyata, yang jelas bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya. Kata Imam Ibnu Hajar apa? Saya hampir yakin, memastikan bahwa hakikat kekufuran itu tidak akan terjadi bagi seseorang yang sudah ulama, yang sudah diyakini ketersambungan nasabnya yang sahih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan terjadinya zina, LGBT ataupun yang lainnya. Sehingga sebagian ulama itu menyatakan mustahil terjadinya zina, mustahil terjadinya LGBT bagi seseorang yang sudah diyakini, dipastikan status keduriahannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kafir. Melakukan zina aja nggak mungkin, melakukan LGBT saja nggak mungkin, apalagi melakukan kekafiran. Ya, subhanallah. Sehingga wahai Badib saudaraku cenage, bahwa ucapanku, ceramah-ceramahku itu adalah yang diinginkan oleh para penjajah adalah sebuah analogi yang batil, karena tidak ada petunjuk dalam mukaddimah atas natijah. Maka apa hubungannya antara batalnya nasab Ba'lawi dan antara keinginan untuk menjajah? Subhanallah, luar biasa ya, masalah. Maka apakah yang engkau maksud itu, wahai saudaraku, wahai Badib ya, itu jikalau nasab Ba'lawi itu tersingkap kepalsuannya,
maka orang-orang penjajah itu akan bisa menjajah Indonesia. Kalau seperti itu, tentu orang yang mengucapkan seperti ini adalah orang yang bodoh. Apakah para penjajah itu yang mereka menjajah Indonesia itu mau untuk menyingkap kebatalan nasabnya Ba'lawi atau nggak mungkin, bos? Maka tidaklah ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Ba'lawi sehingga para penjajah itu takut dari Ba'lawi. Terus apa kekuatan? Apa kekuatan yang dimiliki oleh Ba'lawi sehingga para penjajah itu takut kepada mereka? Padahal dulu itu di masanya Belanda, bagaimana kita melihat bagaimana Al-Habib Utsman bin Yahya itu sangat dekat dengan Senok-Horgronya. Bahkan tidak hanya itu, Senok-Horgronya ya itu merekomendasikan kepada Utsman bin Yahya untuk menjadi seorang mufti, penasehat. Seorang penasehat. Terus kekuatan apa yang membuat Senok-Horgronya sehingga dia itu mau untuk merekomendasikan Utsman bin Yahya sebagai seorang penasehat Belanda? Ini gimana coba? Logikanya dikemanakan coba? Yuk, Bebrot. Aduh, jangan ketawa jantung, Beb. Ini logikanya dikemanakan ini? Kekuatan dari mana yang membuat Senok-Horgronya merekomendasikan Utsman bin Yahya menjadi seorang penasehat Belanda? Nah, ini nggak ada kecuali logika yang edan. Tidak ada hal seperti itu kecuali logika yang edan. Apalagi tidak hanya Utsman bin Yahya yang mendapatkan 1 bintang salib singa. Karena Utsman bin Yahya itu sudah sukses untuk mendidik muridnya, sehingga ketika Utsman bin Yahya mendapatkan 1 lencana bintang salib singa, maka muridnya yang bernama Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu mendapatkan 2 bintang salib singa, di mana yang pertama itu adalah bintang salib singa kecil, bintang emas salib singa kecil. Kemudian yang kedua itu adalah bintang Oon, Orde Oranye Nassau. Begitu ya. Subhanallah, naam, subhanallah. Ya. Antum perhatian nama sih dulu kirim kepada saya, subhanallah, naam. Nah terus, siapa dari kalangan penjajah yang mereka itu menjajah Indonesia? Mana udah nih tadi ya. Sebentar. Barangkali wahai Bazib, kamu sudah mendengar dari Ba'lawi banyak hal ya, banyak hal. Cuman itu lebay, mubalaghatan minhum, lebay dari mereka, seolah-olah mereka itu memposisikan dirinya sebagai pahlawan. Memposisikan diri sebagai pahlawan, memposisikan diri sebagai orang-orang yang melawan penjajah, sebagai para pejuang generasi bangkit. Tetapi pada faktanya nggak ada. Subhanallah, Beb, antek Belanda. Subhanallah, antum memang PNS Belanda, Beb. Nah, terus kamu itu ya dengan begitu saja percaya. Seolah-olah mereka itu berbicara tentang diri sendiri, bahwa mereka itu mendapatkan penghormatan yang besar dari penduduk Indonesia. Ya akhi, enggak seperti itu, wahai saudaraku, wahai Bazib. Mereka ini bagi kita, kata Kiai Imad, bagi kita orang Indonesia itu salif ala adsadinam nabil, apa salif itu ya? Aduh, saya nggak tahu ya. Apa salif? Aduh, nggak tahu, kayak penyakit gitulah. Penyakit atau apa namanya? Kalau di pohon itu apa pohon itu? Di pohon itu apa? Di pohon itu, Beb, antek Belanda. Aduh. Allah. Benalu. Itu seperti benalu di badan kita, cina. Sebagaimana mereka itu ya seperti ini bagi kalian di Yaman. Kalau kalian itu ya benalu, betul. Kalau kalian itu mau sadar, mau bangun dari tidur, cina. Parasit, cocok. Betang kabayan. Subhanallah, nah. Parasit. Benalu parasit lah. Parasit ya. Subhanallah. Salah. Nah, sehingga ini semuanya menunjukkan statementmu ini, wahai Badib,
itu menunjukkan bahwa kamu ini nggak tahu tentang kebenaran dari sejarahnya Balawi di Indonesia. Maka saya katakan kepadamu, wahai Bazid, sesuai dengan kitab yang ditulis oleh buku-buku sejarah, atau yang ditulis dalam buku-buku sejarah, bahwa Balawi itu, entar. Anak aku lumafikan bima katabathu kutubut tawarikh. Alam ya, anak aku lumafikan bima katabat kutubut tawarikh, bahwa Balawi datang, ya. Dan saya katakan kepadamu, wahai Bazid, sesuai dengan apa pernyataan-pernyataan yang ada di dalam buku-buku sejarah, bahwa Balawi itu datang ke Nusantara itu pada abad 19 Masehi, ketika para Belanda itu sedang menjajah Indonesia. Kemudian mereka itu tidak peduli dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan. Bahkan sebagian dari mereka itu mendekati SKSD gitulah, sok kenal sok dekat gitu dengan Belanda. Bahkan mereka itu seolah-olah menjadi jongosnya Belanda dan menjadi mata-matanya Belanda. Gitu, wahai Bazid, gitu ya. Nah, terus ini nih. Jadi tuduhan atau fitnah dari Bazid ini, katanya dia bilang apa ini? Kata Bazid, ini sudah tahu itu. Dan kami tahu cenage bahwa trompet yang ditiupkan oleh setan-setan Sayatinul firqah atau furqah, trompet-trompet yang ditiup oleh setan-setan, furqah atau pemecah belah, setan-setan pemecah belah. Jadi saya ini dianggap sebagai setan pemecah belah ya, termasuknya ya. Kemudian orang-orang yang selalu mengajak kepada fitnah, itu tidaklah kecuali sorhotan fiwadi, cuman satu teriakan di di lembah gunung. Oh, gitu doang. Artinya satu kali selesai begitu ya. Wa nafkhatan fi ramadin, itu cuma satu tiupan di debu gitu. Yang tentu itu tidak akan lama, dan kami mengharap itu tidak akan lama. Cuman ini udah 3 tahun, udah 4 tahun itu. 4 tahun nggak beres-beres ini. Dan juga orang-orang yang cerdas di negeri itu, yang sangat berharga dalam hati kami, dan seterusnya lah ya. Allahumma alih baina qulubi abna Indonesia, amin. Wasrif anhum syayatinil furqah wa du'atil fitnah. Cuman Allah Ta'ala tahu siapa mereka itu, para setan-setan pemecah belah. Mereka sudah tahu, Allah sudah tahu siapa setan-setan pemecah belah itu. Dan siapa yang selalu mengajak kepada fitnah di tanah yang diberkahi ini. Sebagaimana pembawa kebenaran itu akan membawa kepada ahli kebenaran. Itu ya. Apakah setan-setan pemecah belah itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti, tanpa dalil, seperti Balawi? Atau setan-setan pemecah belah itu adalah orang yang menyingkap kebatalan klaim mereka dengan dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang nyata, seperti kami? Maka ini pada hakikatnya adalah kalimat-kalimat atau kata-kata kebenaran, ya, sarahatan fil wadi. Kalau kamu hari ini pergi bersama angin, maka besok itu akan pergi dengan membawa paku-paku bumi. Maka wahai Bazid, kalau kau ingin suara tersebut itu nggak lama-lama, maka wajib bagi engkau, wahai Bazid, untuk melarang Ba'lawi untuk terus-menerus berada di klaim yang dusta ini. Terus kamu itu kasih nasihat mereka bahwa kemuliaan dalam Islam itu adalah hanya dengan takwa, bukan dengan nasab. Apalagi ketika nasab itu sudah jelas batalnya seperti nasab mereka. Maka lihatlah, wahai Bazid, ketika engkau itu berada di tempat akad nikah, kemudian bapak dari mempelai perempuan itu ingin menikahkannya dengan laki-laki, dan engkau tahu bahwa perempuan itu bukanlah anaknya, tapi anak dari anak angkat ya. Kalau kamu larang dia untuk melakukan ijab qabul, tentu itu akan geger, ya. Atau engkau itu akan diam
maka jelas nikahnya itu akan batal. Terus dari dua hal ini mana yang engkau lakukan ini? Jadi misal ada seorang bapak, dia ingin menikahkan anaknya, sementara ini acara sudah ramai ini di saya. Nah, kamu tahu wahai Badit bahwa anak si bapak ini bukan anak kandungnya, tetapi anak angkat. Terus dia mau menikahkan, kira-kira ijab kabulnya itu gimana? Apakah engkau itu akan mendiamkan bahwa bapak angkat ini akan menikahkan anak angkatnya? Apakah sah? Engkau akan mendiamkan begitu saja? Atau engkau akan berteriak dan menyampaikan, hei fulan, akadnya ini nggak sah, karena ini bukan anak kandungmu. Apa yang engkau lakukan, wahai Badib? Nah, sehingga engkau, wahai Badib, janganlah engkau itu menjadi pengadu domba. Ya, wahai Badib, janganlah engkau itu menjadi pengadu domba di antara bangsa Indonesia dengan ucapanmu wa an yuskitahu uqalaul balad. Kiai Imad harus didiamkan oleh orang-orang cerdasnya orang-orang Indonesia ini. Kenapa? Karena yang berbicara tentang batalnya nasab ba'lawi itu termasuk dari orang uqalaul balad, orang asli Indonesia. Dan mayoritas bangsa Indonesia itu sudah taslim, sudah percaya nasab ba'lawi sudah benar-benar batal. Contoh, maka mayoritas para ulama dari sekolah-sekolah internal atau ma'ahid ya, ma'ahid Islamiyah, pesantren-pesantren di Indonesia, para ustadz-ustadz, para profesor-profesor, para doktor-doktor di universitas-universitas di Indonesia, mereka telah percaya bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak ini. Terus kritik kepada NU lagi nih. Allah. Adapun ucapan wahai Badib, ya ucapannya Badib kan begini. Karena kita sudah tahu bahwa NU itu ya berdiri di atas kekuatan para tokoh-tokoh ulama solehin. Iya betul, wahai Badib, kata Kiai Imad. NU itu adalah ruh, nyawa bagi jasadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. NU itu adalah cahaya yang diambil dari cahaya-cahaya hikmah yang tinggi, jalan-jalan yang lurus, basirah, pandangan-pandangan yang nyata, pemahaman-pemahaman yang mendalam, rahasia-rahasia yang tinggi. NU itu adalah para ahli waris, para aulia utis'ah, wali songo. Dan juga dari kalangan para dai-dai yang cerdas-cerdas, yang memiliki ilmu yang zahir dan batin. Mereka tidak melihat zahirnya suatu perkara kecuali dengan objektif. Dan mereka itu tidak berbicara dengan orang-orang yang bodoh, kecuali ya selamat tinggal. Wahya jannatun litakhliq wahya junnatun, junnah, tameng. Untuk apa? Dari apa? Dari bercampurnya agama ateis, kemudian walamatun lisyubahat. Oke. Ja'alallahu nahdata. Oke, lanjut ya. Panjangan nih NU nih. Dan saya pun kata Kiai Imad, saya pun sama dari organisasi NU juga. Bahkan saya ini dulu jadi pengurus NU di daerah saya. Bahkan di jajaran Suriah di Banten. Bahkan saya ini anggota Lajnah Fatwa dan ketua RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah di NU di Banten. Dan saya masih berada di Jatman, Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi udahlah, jangan sok tahu tentang NU gitulah intinya intinya gitu. Dan seterusnya ya. Aduh, ini udah setengahnya lebih ini. Aduh, masalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian banyak orang katanya ya yang nelpon kepada Badib, kemudian mempertanyakan, coba sih, wahai Dokter Badib, kumpulkanlah data-data, kumpulkanlah manuskrip-manuskrip yang menunjukkan akan kebenaran dari nasabnya Ba'lawi gitu ya. Dan seterusnya lah. Aduh, masalah. Ini panjang ini. Panjang ini. Jadi saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup dan ini ditulis oleh Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada tanggal berapa ini? Hari Selasa kemarin ya. Duha. Oh, pagi ini ya, pagi ini. 27 Muharram 1447
Tanggal 22 Juli. Ini pagi tadi nih. Saya dikirimin Kiai Mat ini ya. Subhanallah. Nah, saya rasa cukup lah. Ini udah 1 jam lebih ya. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naam, 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 naam.